Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Sagittarius untuk tertanggal 15 hingga 30 Juni 2022. Akan ada dua kali penarikan kartu tarot. Yang pertama ditujukan untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Sagittarius bersama dengan pasangan sahnya, pasangan pertamanya, atau pasangan yang diselingkuhin oleh Sagittarius. Dan pembacaan kartu tarot kedua untuk melihat energi apa dalam hubungan Sagittarius bersama dengan orang ketiga, atau ini adalah selingkuhan Sagittarius ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, izinkan mari kembali mengingatkan bahwa ini adalah pembacaan khusus bagi Sagittarius yang memang nyata-nyata terlibat dalam urusan cinta segitiga ya. Karena tidak semua itu Sagittarius bakalan berbagi hati, tidak semua. Ini adalah konten khusus gitu ya. Dan kemudian nanti dalam pembacaannya tidak mungkin akan resonate juga untuk Sagittarius yang sedang terlibat urusan cinta segitiga. Hanya akan resonate ke beberapa Sagittarius saja, soalnya ini adalah pembacaan energi kolektif ya. Dan kemudian ini juga pembacaan general yang dimana ada berkemungkinan energinya vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Baik, mari awali dengan melihat bagaimana gambaran situasi dan hubungan Sagittarius bersama dengan pasangan sahnya dulu. Oke, energi dalam hubungan mereka adalah together, trauma. Oh alah, ya ampun. Ya. Baik, kemudian mari lihat dulu energi dari pasangannya Sagittarius. Berikut energi Sagittariusnya sendiri. Ragu di situ. Kemudian ada resah. Wah, ini perasaan-perasaan diri yang tidak tenang ya. Ada hadiah di situ. Baik, kemudian wah, maaf. Maaf bicara. Kemudian di situ ada enjoy. Baik. Jadi ada merasa bersalah ya ini kalau mari lihat Sagittariusnya, karena ada di situ tulisan kata maaf ya. Bicara, maaf, dan kemudian enjoy. Berarti masih ingin bersama, cuman dari energi pasangannya Sagittarius ini, atau ini adalah pasangan sahnya, masih yang seperti tidak yakin, tidak percaya bahwa hubungannya bersama Sagittarius itu akan baik-baik saja. Ada resah di sini, resah ini ya jelas saja menunjukkan adanya kecemasan di situ. Namun terlepas dari apapun energi yang hadir, entah itu rasa bersalah ataupun itu rasa kelam gitu ya, lautan emosi di mana di situ yang menciptakan kecemasan karena adanya di situ hadir keraguan. Cuman ini kelihatan bahwa mereka akan coba untuk survive di sini ya. Mereka akan coba untuk tetap bisa berjuang bersama, bisa tetap menjalin hubungan, apalagi jika ini sudah masuk dalam urusan ranah rumah tangga ya. Jadi adanya keinginan untuk tetap mempertahankan, walaupun di sini kita ketahui Sagittariusnya sedang juga menjalin koneksi dan hubungan bersama dengan seseorang di luar dari lingkaran hubungan dia bersama dengan pasangannya ini. Jelas saja di situ ada tulisan trauma, berarti jangan-jangan untuk beberapa ini bukanlah kali pertama berbagi hati yang dilakukan oleh Sagittarius, atau di sini juga dalam internal mereka ya, terlepas dari bagaimana Sagittarius di luar sana, tetapi dalam internal mereka juga ya tidak mulus gitu ya, tidak mulus. Jangan-jangan Sagittarius ini memang juga lumayan tertutup kepada pasangannya, sehingga pasangannya ini walaupun sudah sekian lama bersama masih saja bisa merasakan bahwa ini ya kurang mantap lah gitu ya, kurang mantap. Adanya energi yang kurang mantap
adanya energi yang kurang bulat yang kemudian membentuk sebuah lingkaran kehidupan antara dirinya dengan Sagittarius ini. Mari lanjut ya. Sorry, mari agak belakangan agak batuk-batuk. Iya, ini kartu trauma di sini ya. Trauma tapi ingin memberikan yang terbaik. Nah, itu. Ragu, cemas, resah, tetapi tetap tujuannya adalah memberikan yang terbaik. Oke. Baik. Di sini ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian di situ ada energi dari Libra, dan kemudian hadir di situ energi dari Virgo, dari Capricorn ya. Energi Scorpio, energi Capricorn di sini lumayan kuat mempengaruhi pembacaan. Oke, baik. Nah, jadi itu tadi ada sesuatu dari masa lalu itu yang tetap teringat-ingat oleh pasangan Sagittarius ini. Entah itu peristiwa apa gitu ya. Tetapi yang jelasnya peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan jangan-jangan di sini keresahan ya, bahwa sesuatu dari masa lalu atau kejadian dari masa lalu itu akan terulang kembali untuk sekarang ataupun di depan sana gitu ya. Tentu saja kejadian ini kejadian yang tidak mengenakkan hati. Jadi masih adanya rekaman ingatan pasangan Sagittarius ini soal perasaan yang tidak menyenangkan gitu ya, yang pernah dia alami dalam sepanjang hubungannya dia bersama dengan Sagittarius ini. Tapi di sini kalau mari lihat ya, dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah, hanya mau akan terjebak dalam pemikiran-pemikiran itu. Walaupun pemikiran itu sering sekali mencuri ketenangan batin dari pasangan Sagittarius ini. Tapi di sini dia tidak menyerah karena maksudnya bahwa wah, itu hanya masa lalu, hari ini akan aku manfaatkan supaya kejadian itu tidak kembali lagi dalam hubungan kami hari ini dan ke depan. Nah, kayak gitu. Dia tahu bahwa pemikiran itu buruk gitu ya. Itu pun buruk untuk kebaikan dia, kesehatannya dia gitu ya. Buruk untuk ya diri dia pribadi lah. Apabila dia terus-menerus terkenang dan bahkan mau terlarut dalam memori-memori yang tidak menyenangkan itu gitu ya. Jadi adanya upaya untuk membebaskan kenegatifan itu ya di masa sekarang ini. Nah, jadi yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan Sagittarius untuk saat nanti di pertengahan Juni hingga akhir Juni adalah saya rasa tuh menyibukkan diri ya, menyibukkan diri untuk hal-hal yang positif, membuat dirinya itu produktif ya, produktif untuk menciptakan suasana atau keadaan yang lebih baik. Nah, jadi adanya kedewasaan yang ditunjukkan oleh pasangan Sagittarius ini gitu ya, mencoba untuk memaafkan masa lalu. Ini ceritanya mencoba untuk healing. Nah gitu ya, mencoba untuk healing, mencoba untuk heal, menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan diri sendiri dan memperbaiki keadaan dan hubungan. Kalau untuk cerita berpisah ya, mungkin itu masih tetap akan terbuka lebar pemikiran-pemikiran gitu ya, apakah harus terus jalan ataukah apakah nanti harus berpisah. Tetapi yang paling jelasnya dari pasangan Sagittarius ini adalah membangun diri dulu dianya gitu ya. Eight of Pentacles ada di situ. Dia membangun diri dia dulu, dia menyibukkan dirinya dulu, membuat dirinya itu bisa mengaktualisasikan sisi-sisi terbaik dari dirinya. Nah, di situ ya, kalaupun dia mengingat sesuatu yang atau dia menilai sesuatu yang rasa-rasanya itu jauh dari harapan, di situ dia tidak menyerah, hanya akan menerima keadaan dan kondisi dan kemudian di situ terseret-seret dalam alur sebuah kisah yang ditawarkan oleh
Sagittarius ataupun kita katakan di sini oleh kehidupan gitu ya. Di situ dia tidak menyerah, harus ada sesuatu yang aku lakukan di sini. Nah, ada kesadaran harus ada yang aku lakukan. Nah, itu adalah sikap-sikap yang mari rasa sikap-sikap yang baik ya untuk menyikapi sebuah kondisi dan keadaan yang dimana di situ bercerita tentang ragu dan resah gitu ya. Jadi ingin tetap memberikan yang terbaik kepada kehidupan. Ada kartu hadiah di situ. Ingin tetap memberikan yang terbaik bagi kehidupan pribadi. Minimal di sini kehidupan pribadi gitu ya. Karena ketika mengharapkan hanya dari misalnya Sagittarius ini supaya Sagittariusnya mau bersama-sama dengan dia gitu ya, untuk membuat kehidupan secara finansial katakanlah ya, atau secara sosial gitu menjadi lebih baik, itu bukan pilihan dari pasangan Sagittarius ini. Jadi dia tahu bahwa dia adalah makhluk yang berdaya. Nah itu ya, dia katakan bahwa dia adalah seorang wanita atau seorang pria yang berdaya untuk menjadi kreator, co-kreator bagi hidup pribadinya dia sendiri. Dan juga itu bisa menjadi co-kreator bagi relationship-nya dia bersama dengan Sagittarius ini. Jadi adanya seseorang yang sedang membangun diri di sini gitu ya. Adanya seseorang yang sedang membangun diri karena dalam kebersamaan ini masih dibayang-bayangi dan dihantui oleh ketidakyakinan, ketidakpercayaan kepada orang lain, dalam hal ini adalah Sagittarius gitu ya. Sehingga mau tidak mau dia berkata, aku adalah tonggak bagi hidupku. Aku adalah seseorang yang akan menciptakan kehidupan seperti yang aku mau, terlepas dari apakah Sagittarius itu ingin bersama denganku ataupun tidak. Nah, di situ ya. Energi dari Sagittariusnya sendiri untuk melakukan perselingkuhan ini, saya rasa di situ ada merasa ya itu ya, ada merasa bersalah di situ, adanya keinginan untuk meminta maaf, dan barangkali ya bahwa Sagittarius ini bisa mau minta maaf ini karena dia tahu ya bahwa dia memiliki sebuah kehidupan tuh yang bahagia gitu, kehidupan pribadinya itu bahagia, dan jangan-jangan dia ini bisa paham dan mengerti bagaimana sikapnya dia selama ini terhadap pasangan sahnya gitu ya, bahwa adanya ketidakadilan, bahwa adanya ketimpangan situasi batin antara dirinya dengan pasangannya ini, dengan orang pasangan sahnya ini. Ada ketimpangan batin di situ, seolah-olah hanya dia sendiri yang berbahagia dan dia melihat ya pasangannya ini pun bahagia, namun tidak memiliki kebahagiaan yang sama besar seperti yang dia rasakan. Makanya di situ seperti ada rasa bersalah di situ. Ya, seperti ada rasa bersalah. Tapi terlepas dari memiliki rasa bersalah ini, adanya sikap yang baik juga dari Sagittarius, ingin bicara untuk menyampaikan permohonan maaf. Nah, itu ya, ingin berbicara untuk menyampaikan permohonan maaf. Maafkan, aku telah membuat kamu seperti ini, seperti itu gitu ya. Katakanlah itu gambaran-gambaran sebuah kesuraman hidup gitu. Tapi ada di sini juga yang harus diapresiasi, sebuah sikap rendah hati. Kalau mari katakan di sini sikap rendah hati ya. Sikap rendah hati, sikap kematangan, sikap kelembutan, terlepas dari apa yang dilakukannya di luar sana. Tapi harus kita bisa menyaksikan juga ya sikap-sikap positif dari seseorang, gitu kan? Nah, jadi di situ ada keinginan yang tetap ingin bersama, dan aku nih bahagia dan aku mau berbagi kebahagiaanku ini dengan kamu pasangan sahku. Nah,
Kira-kira kayak gitu ya, energi dari Sagittarius. Jadi kalau mau bikin perang gitu ya, wah itu ndak ada gambarannya. Yang kayak gimana tuh biar hidup tuh damai, tentram, tenang. Nah, itu yang dia mau ciptakan di sini. Gitu ya. Jangan lagi ada konflik kayak gitu. Bukannya dia tidak siap masuk dalam sebuah pertempuran, tapi dalam usia yang sekarang. Nah, mungkin dia ngeliat usianya dia ya. Dalam usia yang sekarang atau dalam kehidupan yang sekarang ini, masa iya sih? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan untuk menang-menangan ego di situ? Jadi ada dua orang yang berusaha untuk menaklukkan sikap-sikap agresif, keras kepala, mau menang sendiri, menjatuhkan kemungkinan menjadi toxic people gitu ya. Jadi tidak mau lagi jadi toxic people, terutama dari pasangan Sagittarius ini. Saya lihat ya, nggak mau minum racun atau memberikan racun kepada orang lain. Nah, demikian energi Sagittarius tidak mau lagi untuk bersikap menciptakan konflik. Nah, di situ ya, udah ndak mau lagi di sini. Udah ada kematangan, sudah ada kematangan. Dan bahkan yang maunya tuh ngasih yang terbaik aja, gitu ya. Ngasih yang lembut aja. Mulai belajar untuk sabar. Ini ya gayanya. Mulai belajar untuk lebih tenang, menyikapi keadaan, menyikapi situasi, menyikapi tantangan. Gitu ya, bukan datang tantangan lantas ngamuk, marah besar dan kemudian bikin tawuran dan heboh. Saya rasa sudah tidak itu lagi sikap antara mereka berdua. Dan jangan-jangan di sini memang dalam hubungan ya sudah sekian lama terjalin, banyaknya gesekan-gesekan yang membuat luka-luka. Tetapi ada kalau mari katakan di sini mudah-mudahan ya sudah ada di situ titik, udah ada di situ titik gitu ya. Titik ini apa? Tidak lagi mau memperpanjang karma buruk baru. Kayak kira-kira kayak gitu ya. Udah nggak mau lagi menyebabkan sesuatu yang bikin hidup tuh makin berat, makin payah, makin susah. Nah gitu ya, terutama untuk relationship mereka berdua ini. Jadi ada kelapangan gitu ya, terutama dari energi Sagittarius ini, merasa bersalah menyelingkuhin, merasa bersalah telah pernah lalai, pernah lemah, pernah terlalu keras dalam hubungan gitu ya. Namun kalau mari katakan pasangan Sagittarius ini masih ada rasa tidak percaya terhadap Sagittarius ya, masih ada tarikan energi ya, emosi dari masa lalu yang hadir untuk masa sekarang ini, namun berusaha sebaik mungkin untuk tidak lagi terjadi ada pembalasan di situ gitu ya. Jadi mau menyudahi, membuat hidup masuk dalam medan laga, medan perang ataupun neraka. Nah, itu ya energi Sagittarius bersama dengan pasangan sahnya. Baik, kemudian kita masuk kepada pembacaan Sagittarius bersama dengan selingkuhannya. Sorry dulu, tunggu ya. Kok agak ngerasa gimana gitu. Oh, ya ini. Ya. Baik. Energi hubungan Sagittarius bersama dengan selingkuhannya. Atau ini adalah orang ketiga, atau ini adalah cinta yang boleh itu disembunyikan gitu ya. Oke. Energi dalam hubungan mereka adalah healing. Oke, baik. Together. Mantap. Jadi ini ceritanya saling menyembuhkan di situ ya. Saling menyembuhkan diri atau menjadikan hubungan ini sebagai pasangan untuk ayo kita menyelesaikan apapun itu luka trauma yang kita alami. Usai kesempatan, baik. Crying. Oke.
Kok ada gaya-gaya usai kesempatan crying? Wow, seperti ada di sini yang meminta untuk berpisahkah, bahagia, malu meong, Sagittarius. Jarang-jarang nih ada cerita malu ya. Growth, tumbuh. Wah, itu bukan dari deck ini nih sebenarnya, tapi gak apa-apa lah, masih nyambung. Malu, bahagia, dan kemudian ada pertumbuhan diri di situ ya. Oke, jadi yang mari tangkap di sini, jangan-jangan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Sagittarius, atau tidak memberikan kesempatan bagi diri untuk mau terlibat dalam sebuah hubungan asmara bersama Sagittarius, walaupun di situ keputusan ini diambil dengan cara memaksakan diri. Ada crying di situ ya. Berarti seperti yang tidak mudah. Ini bukanlah keputusan yang mudah. Ini bukanlah langkah yang mudah untuk diambil. Karena ada juga di situ hati yang pedih, hati yang tidak bahagia gitu ya. Dalam keputusan ingin mensudahi hubungan bersama dengan Sagittarius ini. Nah, kita tidak mudah. Malu, bahagia. Wah, ini hanya energi kebahagiaan satu arah di sini ya. Tampaknya healing together. Jadi ini kalau mari katakan, bisa-bisa hubungan ini sebenarnya hubungan yang sangat amat positif sekali ya. Walaupun mungkin labelnya itu jelek gitu kan. Orang ketiga lah, pelakor lah, pebinor lah gitu ya. Kan jelek sekali ya. Ada kayak penghukuman sosial di situ ya. Tapi terkhusus untuk hubungan Sagittarius bersama dengan pasangan selingkuhannya ini, mari rasa di sini ada dua orang yang berjumpa, kemudian yang saling belajar bersama gitu ya. Yang saling mencoba untuk belajar memahami tentang kehidupan gitu kan. Iya, terlukai, tersakiti, itu sedang mencoba untuk membuka lembaran hidup yang baru, mulai memakai logika, mulai mengajak diri untuk lebih tegas kepada diri sendiri. Walaupun di situ ada ceritanya drama nangis-nangis Bombay dalam keputusan untuk mencoba mengakhiri hubungan bersama dengan Sagittarius ini, tapi di situ masuk juga sikap yang dewasa dalam artian mikir gitu ya. Mikir tentang masa depan diri. Apakah mungkin mau selamanya jadi seseorang yang disembunyikan? Apakah mungkin selamanya ingin masuk dalam sebuah hubungan yang di situ dibilang di sini manis, enggak juga kali ya. Ada pedih-pedihnya juga di situ ya. Apalagi belakangan ini barangkali banyak sedihnya. Jangan-jangan mengetahui bahwa Sagittarius sedang baik-baik saja dengan pasangan sahnya yang ada di sana gitu ya. Terlepas dari telah melihat bagaimana Sagittarius dengan kehidupan pribadi, di sini ada energi dari selingkuhan Sagittarius ini memacu diri. Kalau mari katakan di sini memacu diri gitu ya. Menyudahi sikap yang pelin-pelan. Menyudahi sikap ditempatkan sebagai dayang-dayang gitu ya. Ingin mengambil posisi sebagai penentu kehidupan pribadi. Nah, gitu ya. Apalagi seperti mari katakan ya, apabila memang di sini menganggap bahwa Sagittarius banyak melakukan sebuah tindakan yang satu arah untuk membahagiakan dirinya sendiri kayak gitu ya. Sehingga tidak lagi mau gitu ya, tidak lagi mau hanya menjadi seseorang sebagai pelengkap
bagi hidupnya Sagittarius ini. Nah, untuk beberapa kayak kita. Tunggu dulu, mari lihat dulu ya. Ini soalnya Sagittarius ini bahagia. Apakah betul memang Sagittarius melakukan tindakan-tindakan keji, kejam gitu ya? Kita lihat dulu. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ya, aku bahagia bersama dengan kamu gitu. Tetapi aku tuh nggak bisa memberikan kamu status gitu. Aku tuh nggak bisa terlibat secara 100% dalam relationship kita, bukan hanya sekedar dalam hidupnya kamu, tapi di sini lebih berbicara tentang tanggung jawab dalam relationship. Nah, mungkin itu yang membuat pasangan Sagittarius ini kecewa, gitu ya. Kecewa telah mendampingi setelah sekian lama ini, terus aku ini sopo, gitu ya. Terus hubungan ini judulnya apa? Nah, kayak kita mulai gerah melihat situasi dan hubungan gitu. Nah, jangan-jangan yang satu-satunya orang berbahagia dan bisa menikmati hubungan ini hanya Sagittarius sendiri. Mungkin dia tanpa sadar, tanpa dia mengerti apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia bersikap kepada pasangannya ini. Namun di situ memberikan hujaman-hujaman baru ya, memberikan tepokan-tepokan baru kepada pasangan selingkuhannya Sagittarius ini, gitu ya, tanpa dia sadari, tanpa Sagittarius sadari, gitu. Jadi ketidakstabilan, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, gitu ya, itu yang dilakukan oleh Sagittarius ke pasangannya. Tapi mungkin dia di situ tidak ada niatan untuk sebenarnya tidak ada niatan untuk nyakitin di sini. Lah, orang sedang bahagia di situ, ya, orang sedang bahagia, malu-malu. Atau mungkin memang Sagittarius di sini tidak spontan orangnya, gitu ya, terlalu banyak mikir di sini, kalau mau melakukan ini seperti ini, kalau mau melakukan itu nanti seperti itu, gitu ya. Nah, jadi dia ini hanya akan seperti yang narik dan menghabiskan energi dari pasangannya ini. Karena kalau diajak untuk serius, saya lihat ini memang belum siap. Bilapun ini ternyata adalah sudah nikah siri lah, kita katakan gitu ya, Sagittarius ini laki-laki terus nikah siri dengan seseorang, gitu kan ya, itu menjadi orang ketiganya ini. Cuman mari lihat dalam hubungan ini, gitu ya, apakah peran Sagittarius berperan dengan baik sebagai seorang pasangan di situ? Nampaknya belum, terutama rasa aman ya, memberikan rasa aman, memberikan status yang jelas. Nah, itu yang dia nampaknya itu gagal. Walaupun hubungan ini sudah terjalin tahun-tahunan, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa gitu ya. Tapi sikap Sagittarius ini kepada pasangannya, ya, membuat dia ini membuat selingkuhannya ini harus terpaksa mikirin dirinya sendiri. Daripada dia gila gitu ya, gila tanda kutip ya, daripada dia stres sendiri, tersakiti sendiri, kecewa sendiri gitu. Bukannya dia katakan bahwa aku bukannya tidak memberikan waktu kepada Sagittarius ini untuk menegasi hubungan kami, bersikap lebih baik dalam hubungan kami. Aku sudah memberikan kesempatan, namun itu rasanya disia-siakan oleh Sagittarius ini, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Sagittarius ini. Nah, jadi dia katakan enough, ini selesai. Kalau untuk berharap-harap gitu ya, berharap-harap kepada Sagittarius ini, dianya itu mari rasa ceritanya sudah selesai. Udah saatnya aku tuh harus mencintai diri aku sendiri lagi lah gitu ya. Tegas dan keras terhadap diriku yang mencela-mencela selama ini ke Sagittarius. Jadi dia tuh bukan hanya dia akan memaksakan sesuatu kepada Sagittarius, "Bo, yo kamu tuh begini. Saya rasa
mungkin pernah ada, tapi untuk saat bulan Juni pertengahan hingga akhir ini, lebih dia tuh akan melihat diri dia sendiri di situ ya. Lebih dia memotivasi dan memacu ataupun mencambuk diri dia sendiri, apakah mau selamanya dalam keadaan dan situasi yang seperti ini. Mulai bersikap, mulai berani bersikap, mulai tegas dalam bersikap. Gitu ya. Nggak mau lagi tersakiti berulang-ulang kali. Gitu. Nggak mau lagi tersakiti berulang-ulang kali oleh harapan yang membuat kecewa diri sendiri ataupun kepada Sagittarius ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya jangan-jangan yang mari tangkap di sini bahwa pasangan selingkuhan Sagittarius ini tanpa dia sadari, dia sedang membantu Sagittarius justru untuk lebih pandai, untuk lebih bagus energinya kepada pasangan sah. Tanpa dia sadari nih kayaknya. Gitu ya. Karena tadi ya bahagia. Jadi Sagittarius itu kan udah jelas-jelas tadi. Sebenarnya dia bahagia banget ketika orang ini hadir dalam hidupnya. Ada seseorang yang mensupport dia. Ada seseorang yang memberikan dia rasa nyaman gitu ya. Rasa dicintai. Jadi dia happy dengan hadir orang ini, selingkuhannya ini. Happy banget dia. Kayak dapat anugerah gitu loh. Dan orang ini mendampingi dia dalam bertumbuh. Menjadi seseorang sosok yang lebih baik lagi. Gitu loh. Namun ya itu tadi. Jangan-jangan ya energi timbal baliknya itu agak kurang balance di situ. Tidak berimbang di situ gitu ya. Jadi satu-satunya yang lelah dan capek, yang kecewa, yaitu selingkuhan dari Sagittarius ini sendiri. Jadi kayak mari tangkap selingkuhannya ini kayak bemper aja ya kayaknya gitu ya. Tapi ya dengan sikap ketegasan walaupun pedih hati di situ ya. Mulai pandai melihat dan mau melihat tentang maunya diri ini apa, wah itu udah bagus sekali ya. Udah sikap yang mantap itu dari pasangan Sagittarius ini. Boleh nangis, boleh kecewa, namun di situ berani memutuskan. Nah, orang kan kebanyakan gitu ya. Kecewa, tapi masih muter di situ aja. Nah, tapi tidak dengan selingkuhan Sagittarius ini. Jadi ceritanya ini nanti saya rasa ya akan Sagittarius sudah berproses tuh menyembuhkan hubungan dia bersama dengan pasangan sahnya dengan cara terkoneksi dengan orang ini. Jadi ini kayak mata rantai ya. Mata rantai yang saling menguatkan, yang saling jalin menjalin ini. Kalau mari tangkep ya. Dia Sagittarius sedang terjalin dengan pasangan sah. Dan ini sudah mulai gimana gitu, oleng-oleng, tidak jelas, sudah mulai kekuatan kebersamaan ini diragukan. Tiba-tiba datang nih selingkuhan. Datang selingkuhan yang kemudian memberikan ekstra energi untuk Sagittarius ini. Mendampingi Sagittarius dalam pertumbuhan Sagittarius gitu ya. Biar mengerti gimana sih kedamaian diri, bagaimana sih caranya bikin kedamaian diri. Tapi justru seseorang yang menjadi pendamping ini, yaitu selingkuhan Sagittarius, justru dia di situ kayak lilin yang sedang mengorbankan dirinya dia untuk memberikan pencahayaan terang bagi Sagittarius ini. Ya enggak apa-apa ya. Ini orang ketiga nanti pasti akan diganjar oleh semesta. Ada karma nanti di situ yang akan dipetik. Soalnya terlepas dari hukum sosial masyarakat yang bilang jelek, buruk gitu ya. Namun di sini dari energi hubungan ini justru ada nilai-nilai positif yang bisa mari tangkap yang telah diberikan selingkuhan Sagittarius ini. Nanti akan berbahagia dengan diri sendiri. Berbahagia dengan next journey berikutnya gitu ya.
Oke, baik, energi dalam pembacaan kita di cerita cinta segitiga Sagittarius ini yaitu orang ketiga hadir, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries. Hadir di situ energi dari Virgo. Kemudian di situ ada energi dari Pisces, energi dari Cancer di sana, gitu ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu dipahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.